Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa sholat subuh dan berkumpul lagi di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh bagi kita. Kita akan melanjutkan pembahasan yang 2 pekan lalu, Quran surat As-Saffat ayat 123. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barusan kita membaca ayat berkaitan dengan Nabi Ilyas, salah satu nabi yang Allah utus di antara 25 nabi dan rasul. Sebelumnya itu kita bahas tentang Nabi Musa alaihissalam, dan di ujung ayat yang kemarin kita bahas itu Allah katakan salamun ala Musa wa Harun, keselamatan atas Musa dan Harun. Artinya keselamatan dunia dan akhirat.
Kalau keselamatan di dunia itu artinya beliau selamat, dan sesiapa yang mengikuti keduanya itu adalah jalan keselamatan. Itu Nabi Musa dan Nabi Harun, saudara adik kakak ya, Musa dan Harun. Yang keduanya diutus oleh Allah kepada Bani Israel, di mana Nabi Harun diberikan amanah oleh Musa ketika Musa mau berkhulwat di Bukit Tursina selama 40 hari. Nah, ini cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi itu. Di antaranya itu adalah dengan cara berkhulwat seperti Nabi Muhammad di Gua Hira. Gitu. Kalau Nabi Musa itu di Bukit Tursina. Kalau Pak Ari di rumahnya lantai 3. Saya kok pulang dari masjid itu ada tilu, oh Pak Ari lagi menunggu wahyu di luhur gitu. Pak dokter gitu. Jadi itu para nabi itu ada momen di mana mereka itu berkhulwat dengan Allah. Dan sebetulnya kita pun berusaha atau diusahakan seperti itu. Ada masa di mana kita itu menyendiri, kemudian berkhulwat dengan Allah, menumpahkan segala isi hati kita kepada Allah. Dan di situ biasanya kita mendapati ketenangan yang sangat kuat ya. Kalau lagi menyendiri, pastikan tidak buka HP. Menyendiri dengan Allah, kemudian betul-betul bermunajat pada Allah, di situ akan ada kekuatan yang sebelumnya tidak kita dapati. Makanya kan kenapa di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di akhirat, itu adalah rajulun, seorang lelaki atau perempuan yang menyendiri mengingat Allah, fafadat ainahu, yang kemudian dengannya ada tetesan air yang mengalir dari matanya. Jadi itu khulwat menyendiri gitu. Ujungnya biasanya nundutan, kita menyendiri, apalagi kalau itu waktunya di sepertiga malam. Innahuma min ibadinal mu'minin, salamun ala Musa wa Harun, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang baik. Innahuma min ibadinal mu'minin, yang mana keduanya itu termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Itu Musa dan Harun. Nah, sekarang kita berbicara tentang Nabi Allah selanjutnya, itu Nabi Ilyas alaihissalam. Wa inna Ilyas laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas itu termasuk utusan yang kami utus. Kepada siapa? Nah, ini beda penafsiran di kalangan para ulama. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Ilyas itu nama lain daripada Nabi Harun. Nabi Harun, Nabi Idris. Ada yang mengatakan Nabi Ilyas itu nama lain daripada Nabi Idris. Berarti ini loncat ke belakang, Adam kemudian Idris. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Salah satu pendapat Ibnu Abbas tentang Ilyas itu bahwasanya Ilyas itu adalah nama lain daripada Nabi Idris alaihissalam. Dan Idris itu ternyata adalah kakeknya Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Jadi masih ada garis leluhur Nabi Nuh itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi sehingga sebetulnya dari Nabi Muhammad sampai kepada Nabi siapa? Nabi Adam itu ada garis darah. Ya, kita juga ke Nabi Adam ada garis darah ya. Artinya kalau Nuh ke Idris ya sudah pastilah Idris kan dekat dengan Adam ya. Nah, Ilyas ini ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah nama lain daripada Nabi Idris alaihissalam. Kalau gitu berarti Allah sedang berbicara sosok yang datang jauh sebelum Nabi Musa yang disebutkan sebelumnya dalam ayat ini, dalam surat ini. Berarti cerita ke belakang lagi. Tapi ada yang membahas riwayat Ibnu Abbas ini sangat lemah sekali.
lemah secara sanad, yang kedua lemah secara historinya, sanadnya, dan juga lemah dari pembahasan dalam ayat ini. Karena Nabi Ilyas itu Allah utus kepada Bani Israel. Kan Bani Israel itu diawali dari Yakub alaihissalam. Berarti Ilyas itu keturunan Nabi Yakub. Karena Ilyas itu diutusnya adalah kepada Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kan kalimatnya inna Ilyas alaminal mursalin. Ilyas itu termasuk rasul yang kami utus. Nabi Idris itu bukan rasul. Idris itu nabi tapi bukan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Rasul itu diutus kepada kaumnya. Mereka sudah punya kaum. Tapi kalau nabi itu tidak diutus kepada kaumnya. Yang pertama kali Allah jadikan seseorang menjadi seorang rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ini seperti firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kami utus engkau wahai Muhammad kepada kaummu sebagaimana kami utus Nuh alaihissalam. Itu yang kalimat Allah itu sebagaimana kami utus Nuh, bukan sebagaimana kami utus Adam alaihissalam. Karena Adam belum punya kaum, Idris belum punya kaum. Maka Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Nah, kalau Ilyas itu adalah nama lain daripada Nabi Idris, ini bertentangan dengan ayat ini karena kalimatnya laminal mursalin, termasuk Rasul yang diutus. Maka Ilyas itu adalah orang lain, bukan Nabi Idris alaihissalam. Nah, Ilyas ini adalah seorang nabi dari sekian banyak nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, dan tidak ada kaum yang paling banyak Allah utus kepada mereka seorang rasul melebihi Bani Israel. Itu banyak sekali yang Allah utus kepada mereka para rasul yang disebut dalam Al-Quran, yang diawali daripada Nabi Yakub, kemudian diakhiri Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Isa dan Nabi Ishak. Itu jumlahnya kan cuma sedikit, termasuk di dalamnya Nabi Ilyas alaihissalam, yang tidak disebutkan jauh lebih banyak daripada yang disebutkan. Tapi tetap Bani Israel dalam kesesatan. Itu kondisi Bani Israel. Nah, Ilyas itu kalau lihat daripada silsilahnya, antara Nabi Ilyas dengan Nabi Harun itu ada 3 orang. Ilyas bin Nasai bin Fashas bin satu lagi lupa, kemudian ke Harun. Jadi ini Ilyas 1, 2, 3. Ini kan bapaknya, kakeknya. Di atas kakek itu apa? Buyut. Di atas buyut? Hah? Bau. Gudeg-gudeg. Etalah pokoknya nama. Pokoknya bapaknya buyut. Nah, bapaknya buyut. Bapaknya buyut. Kalau ke bawah kan anak, cucu, cicit. Setelah cicit apa? Anaknya cicit itu apa? Pokoknya nama etalah. Cucu. Nah, ini jadi bapaknya buyut. Jadi Nabi Harun itu bapaknya buyutnya Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi tetap ada garis, ada silsilah nasabnya itu. Nabi Ilyas ke Nabi Harun. Otomatis Nabi Harun juga ada darah, Nabi Musa juga ada darah dengan Nabi Ilyas, karena Musa itu saudaranya Nabi Harun. Jadi kebayang dulu itu bersaudara itu Nabi gitu. Bersaudara itu adalah Nabi. Maka kalau lihat ya, kalau dulu tuh kepada satu kaum Nabi banyak gitu, dan di antara Nabi ini bersaudara. Sementara yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad
Nabi Muhammad itu kan diutus bukan hanya kepada kaum tertentu, tapi kepada seluruh manusia. Seorang diri pula. Jadi kebayang betapa beratnya dakwah Nabi Muhammad. Dakwah kepada seluruh manusia, seorang diri. Kalau dulu dakwah kepada kaumnya, dan itu banyak kan. Tapi dakwah Nabi Muhammad seorang diri kepada seluruh manusia, itu prestasinya luar biasa. Sampai ada yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal itu kan sudah puluhan ribu orang masuk Islam. Maka wajar kalau dulu ada seorang peneliti ya, Michael Hart, yang mengatakan bahwasannya orang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena seorang diri dakwah kepada seluruh manusia, tapi dampaknya besar. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata beliau, yang paling berpengaruh itu adalah baru Nabi Isa alaihissalam. Karena memang mukjizatnya yang ketika itu mengguncangnya, bisa menghidupkan orang mati. Orang sakit diusap sembuh. Karena makanya kenapa dijuluki sebagai Al-Masih, yang mengusap gitu ya. Orang nakal, preman diusap jadi soleh. Itu kalau diusap oleh Nabi Isa. Coba diusap oleh Pak John, itu kan preman. Kata preman gampang Pak ya. Itu jadi beda. Makanya kan ini pernah kita bahas ya. Di dalam Al-Quran itu yang dijuluki Al-Masih itu kan cuma dua, Nabi Isa alaihissalam dengan Al-Masihud Dajjal. Jadi Al-Masih ibnu Maryam dalam bahasa Quran itu, Al-Masih putranya Maryam. Bahasa kita Isa, bahasa baratnya Yesus. Kemudian yang kedua adalah Dajjal. Al-Masih itu kan dari kata masaha. Masaha itu membasuh, mengusap. Yang satu usapan positif, yang satu usapan negatif. Kalau Nabi Isa itu diusap, yang tidak baik menjadi baik, yang hidup, yang mati menjadi hidup, yang sakit menjadi sehat. Beda Dajjal. Dajjal itu Al-Masihud Dajjal yang mengusap, gambarannya negatif. Kalau ini usapannya itu bisa membuat orang beriman menjadi murtad. Datang dari wilayah timur. Makanya belahan timur dunia ini, semakin timur aliran kesesatan itu semakin banyak gitu. Dan nanti Dajjal datang dari wilayah timur. Dan jadi kalau saya lebih cenderung Nabi Ilyas itu adalah Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, dan dia merupakan keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Nah, ke wilayah mana Nabi Ilyas itu diutus? Itu ke ada daerah namanya Ba'labak gitu. Ba'labak itu baratnya Damaskus. Sekarang masuk teritorial Lebanon. Jadi ke wilayah Syam berarti ya. Itu diutusnya Nabi Ilyas alaihissalam gitu. Itu sampai sekarang ada daerah namanya Ba'labak tidak salah. Itu di daerah Lebanon yang porak-poranda saat ini ya. Nah, Allah katakan wa inna Ilyas salaminal mursalin, sesungguhnya Nabi Ilyas itu termasuk nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas kepada kaumnya, idh qala liqaumihi alla tattaqun. Ketika Ilyas berkata kepada kaumnya, alla tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Jadi semua nabi itu diutus oleh Allah kepada kaumnya. Perintah yang paling utama itu adalah perintah takwa. Nah, takwa yang paling utama itu ya tidak mempersekutukan Allah. Makanya kan wasiat takwa itu wasiat yang selalu diucapkan juga oleh Nabi ketika khutbahnya. Makanya kenapa dianjurkan ketika khutbah itu Nabi itu selalu mengucapkan 3 ayat tentang takwa. Itu kalau khutbah, apakah khutbah Jumat, apakah khutbah Id, khutbah apapun ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. An-Nisa. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu 3 ayat tentang takwa yang
selalu diucapkan oleh Nabi di awal khutbahnya. Artinya Nabi pun mengajarkan kepada kaumnya tentang takwa sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Idz qala liqaumihi alla tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah perintahkan kepada mereka bertakwa? Karena dosa yang sudah terlihat oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Apa dosanya? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanul khaliqin. Apakah kalian menyembah Ba'lan? Ba'lan itu nama berhala. Kalau dulu Nabi Muhammad itu kan pada zamannya orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, ada satu lagi apa ya? Lata, Uzza, Manat, ada satu lagi, ada 4. Nah, kalau berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Ilyas itu adalah Ba'lan. Ini bahasa Arab tapi bukan positif ya. Jangan sampai dikasih nama Ba'lan. Kenapa? Ada di dalam Quran pada tetap berhala gitu. Atad'una Ba'lan, apakah engkau hendak menyembah Ba'lan? Dan itu penyakit setiap kaum ya, mempersekutukan Allah. Jadi setiap manusia itu ada kecondongan untuk mengkultuskan sesuatu. Kalau mengkultuskannya zat yang dibenarkan yaitu Allah, itu positif. Nah, tapi ketika salah itu baru yang negatif. Dan siapa yang pertama kali merusak keyakinan orang, yang pertama kali merusak fitrah manusia itu adalah orang tua. Kalau orang tuanya non muslim. Makanya kalau ada yang mengatakan kepada kita, kenapa Islam? Ada saya mah keturunan, itu sudah alhamdulillah bisa. Berarti fitrah kita itu dijaga oleh orang tua karena orang tua kita muslim. Ada orang yang musyrik, tidak menyembah Allah sejak kecil. Siapa yang pertama kali merusak fitrahnya? Orang tuanya. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dari keadaan suci. Lalu apa kata Rasul? Fa'abawaihi yuhawidanihi yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi siapa yang pertama kali merusak fitrah seorang bayi itu? Orang tua. Itu kata Nabi, kalau orang tuanya non muslim. Makanya bayi itu kalau lahir dari seorang ibu ya, seorang ibu melahirkan ceprot keluar gitu ya. Terus bayi ini disimpan di gunung, dikasih bekal hidup 5 tahun misalnya, dikasih roti selama 5 tahunan sampai dia tumbuh sendiri. Ketika usia 5 tahun dia hidup sendiri dari kecil, dia mengenal Allah tidak? Kenal. Kenapa kenal? Karena fitrahnya tidak dirusak oleh orang tua, dia hidup sendiri. Fitrah manusia itu ketika dilahirkan dia bertauhid. Kalau tidak dirusak, tauhidnya akan terjaga. Kan ada dialog ya dalam Quran surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah kalian bersaksi aku Tuhan kalian, kata Allah kepada setiap janin ya. Qalu bala syahidna. Ya kami bersaksi engkau adalah Allah. Makanya bayi lahir itu adalah fitrah beriman. Yang pertama kali merusak siapa? Orang tuanya. Ketika orang tuanya non muslim, maka kalau bayi ini tidak diganggu fitrahnya oleh orang tuanya, dia hidup sendirian aja, itu fitrahnya nggak rusak, pasti kenal Allah. Nah, kalau orang tuanya beriman, fitrahnya itu diperkuat oleh orang tuanya, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadi yang pertama kali merusak itu adalah orang tua, kemudian adalah lingkungan. Kalau orang tuanya non, makanya kalau ada yang mengatakan kenapa milih agama Islam, ada saya keturunan, itu tuh sudah alhamdulillah orang tua menjaga fitrah kita. Atad'una Ba'lan. Nah, jadi apakah kalian menyembah Ba'lan? Dan ini kan yang menyembah banyak, bahkan dari anak kecil. Ini berarti kemusyrikan yang terstruktural gitu. Jadi bapaknya musyrik, anaknya ikut musyrik, terus musyrik. Makanya dakwahnya berat kepada mereka yang dilakukan oleh para nabi. Tapi pada akhirnya akan datang seorang pendakwah yang memang Allah utus kepada mereka.
Kalau dulu para nabi, sekarang pun banyak pendakwah yang Allah utus kepada mereka, kepada orang-orang non-muslim dengan dialog. Yang terakhir kemarin datang ke Indonesia ya, Dr. Zakir Naik. Itu kan apa ya, satu di antara orang-orang hebat yang orientasi dakwahnya itu bukan kepada sesama muslim, tapi kepada non-muslim. Dan kalimat ini beliau tuh bukan berdebat, tapi mengajak dialog. Dan mengajak dialog kepada Bani Israel, Ahlul Kitab, itu kan diperintahkan dalam Al-Quran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju kepada kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama itu? Alla na'budu illallah. Janganlah kita menyembah selain Allah. Maksudnya adalah dulu nabi kalian itu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, semuanya itu menyeru kepada mentauhidkan Allah. Pun nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya mari kita menuju kalimat yang sama. Sebetulnya pada awalnya ada persamaan antara kita dengan mereka, cuman mereka kemudian rusak. Siapa yang merusak? Ya orang-orang yang merusak agama para nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya kan siapa, Zakir Naik itu ketika ada pendeta yang yang kekeh dengan pendiriannya, kan pertanyaan yang selalu dilontarkan berulang-ulang oleh Zakir Naik itu, tunjukkan kepadaku di dalam gospel itu, dalam Bible itu. Saya kalau lebih senang ucapannya gospel ya, atau Bible, bukan Injil ya, karena Injil itu relatif mulia lah, Allah berikan kepada Nabi Isa, tapi kan kemudian dirubah. Nah, gospel itu, Bible itu kan kata Nabi siapa? Kata Zakir Naik, atau sebutkanlah di dalam Injil, atau yang sudah berubah jadi gospel itu. Tunjukkan kepadaku satu ayat saja di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Dan setelah itu tunjukkan kalimat Yesus yang mengatakan sembahlah aku. Kan tidak ada yang bisa menjawab. Sampai level paus pun saya yakin tidak ada yang bisa menjawab. Sampai ketika ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Kristen, kan dibantah oleh Zakir Naik. Istilah Kristen saja tidak pernah diucapkan oleh Isa alaihissalam. Siapa yang pertama kali mengucapkan kata Kristen? Ya orang-orang yang merusak agama Nabi Isa, yaitu Paulus ya. Itu Paulus yang merusak agama Nabi Isa alaihissalam. Itu kan akhirnya menjadi keturunan kemusyrikan itu. Maka betapa banyak orang yang masuk Islam lewat tangan Zakir Naik, atau sebelumnya seniornya Ahmad Dedat ya. Ahmad Dedat lebih canggih lagi, lebih keren lagi daripada itu. Di situ kan pahalanya banyak sekali. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya seorang masuk Islam lewat tangan kita, itu lebih baik daripada humurin na'am, pahalanya lebih baik daripada unta merah. Ilustrasinya unta merah itu sesuatu yang paling mahal ketika itu. Atad'una ba'lan, apakah engkau hendak menyembah ba'lan, wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kalian meninggalkan zat yang mana dia adalah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa sebaik pencipta itu? Di sini ayat selanjutnya, Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin, yaitu Allah Tuhan kalian. Ini kalian itu maksudnya umat Nabi Ilyas. Wa rabba abaikumul awwalin, dan juga Tuhan leluhur kalian yang pertama. Nah, ini Nabi Ilyas sedang mengenalkan Tuhan yang sebenarnya bukan hanya Tuhan umat Nabi Ilyas, tapi juga Tuhan semesta alam, termasuk orang-orang sebelum umat Nabi Ilyas yang didakwahi oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi benarlah kata Allah dalam Quran, semua nabi itu menyeru kepada tauhid, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tidak pernah ada yang mengajarkan sesembahan selain Allah, termasuk Nabi Isa. Dia tidak pernah mendeklar dirinya sebagai anak Tuhan.
Tapi alhamdulillah kemarin banyak yang masuk Islam ya ketika Zakir naik ke sini. Ada yang yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan yakin Nabi Isa itu utusan Allah, tapi masih belum mau mengucapkan syahadat. Tapi kemudian nasihat Zakir naik apa? Kalau kau belum yakin betul, semoga Allah berikan keyakinan yang lebih kuat lagi. Tapi kalau sudah yakin betul, jangan tunda mengucapkan syahadat, karena tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Kan sayang ya, sudah yakin tapi belum mengucapkan syahadat, meninggal aja. Sudah Islam belum? Belum. Karena walaupun yakin harus diucapkan dengan lisan. Kan iman itu apa? Atas diku al-qaulu bil lisan, atas diku bil qalbi, diyakini oleh hati, wal amalu bil jawari, dibuktikan dengan amal dan diucapkan oleh lisan. Jadi siapapun yang awalnya non muslim mau masuk Islam harus mengucapkan syahadat. Bahkan kita pun ketika sholat kan kita mengucapkan syahadat. Itu berapa kali syahadat kita? Sekian kali lah gitu. Itu dalam sholat. Kemudian apa respon orang-orang umat Nabi Ilyas ini? Fakadzabuhu fa innahum lamuhdarun. Tapi mereka mendustakan Nabi Ilyas, fa innahum lamuhdarun. Maka sungguh mereka nanti akan diseret ke api neraka. Konsekuensi daripada menolak dakwah Nabi itu adalah akan diseret kepada api neraka. Siapapun dia, bahkan kalaupun itu anak Nabi sendiri, kalau tidak beriman kepada bapaknya akan diseret kepada api neraka, seperti yang dialami oleh anaknya Nabi. Siapa ya anaknya kafir bapaknya Nabi? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berdoa semoga anaknya diselamatkan dari wabah banjir, kan respon Allah apa? Innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Di mana nanti di akhirat? Kalau di dunia mungkin masih satu kakak, kalau ada kakak, cuman tapi nanti di akhirat dicoret. Bahkan masih di dunia pun, kalau kaitannya masalah hukum Islam sudah ada pemisah tuh. Kalau beda agama, bapaknya Muslim, anaknya non Muslim, bapaknya meninggal, anaknya non Muslim punya hak waris tidak? Tidak. Itu sih sudah kelihatan di dunia bahwasanya dia itu sebetulnya bukan keluarga karena beda keyakinan sehingga tidak punya hak waris. Itu baru ancang-ancang di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di akhirat sudah jelas itu bukan lagi keluarganya. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdarun. Ada pengecualian, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas di antara umat Nabi Ilyas. Maksud ikhlas ini adalah ikhlas menyembah selain Allah. Ikhlas itu artinya suci ya, bersih daripada yang musyrik, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pujian Allah kepada Nabi Ilyas? Di sini Allah katakan wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan nama baik bagi Nabi Ilyas sepeninggalan Nabi Ilyas, yang mana kebaikan itu diucapkan fil akhirin oleh orang-orang setelah Nabi Ilyas. Kan harapan kita gitu ya, kita meninggal itu nanti orang-orang yang kenal kita itu terkenang dengan kebaikan kita, itu kan nikmat ya. Naudzubillah kalau misalnya meninggal tapi yang dikenang oleh orang lain itu keburukan kita gitu. Kan ada orang soleh kebaikannya terkenal kemudian meninggal, ketika orang ingat kebaikannya ketika masih hidup kan otomatis jadi refleks mendoakan ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Tapi kalau orang meninggal tapi yang teringat keburukannya, apa ucapannya? Untung wis maut. Coba itu kan responnya akan beda, maka tidak akan ada doa. Nah ini yang Allah karunia Allah berikan kepada Nabi Ilyas itu adalah nama baik sepeninggalan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan itu doa juga yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Asy-Syu'ara, waj'al lisana sidqin fil akhirin.
dan karuniakanlah lisan-lisan yang baik tentangku setelah sepeninggalanku. Itu doanya Nabi Ibrahim. Maka berdoa kepada Allah supaya ya Allah, kalau nanti aku meninggal, tolong yang dikenang oleh orang-orang itu adalah kebaikan-kebaikan. Otomatis itu tidak akan muncul kecuali kalau kita memperbaiki diri ya. Itu diantara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Allah, salamun ala Ilyasin, kesejahteraan atas Nabi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Semua nikmat itu adalah kami berikan karena kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Ilyas. Kemudian deklarasi dari Allah tentang Nabi Ilyas, innahu min ibadina mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ilyas itu termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Maksudnya hamba Allah yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dalam Quran maupun dalam hadis Nabi Ilyas itu termasuk sedikit yang ceritanya dibandingkan Nabi Musa, dibandingkan Nabi Isa, dibandingkan Nabi yang lain. Ilyas termasuk yang sedikit, tapi kesimpulannya beliau itu Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, dan pujian Allah kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, masih ada waktu sedikit lagi. Kalau ada diskusi, mangga, tapi mengambil itu. Ustaz. Bapak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berkaitan dengan kemurtadan tadi atau akidah kita yang tidak sesuai lagi dengan fitrah kita. Ini pengalaman dari pengalaman Ustaz. Saya pernah mengalami ketemu dua orang penginjil yang kemudian saya diprospek ke agama mereka. Tapi alhamdulillah saya bisa bantah. Diskusi cukup panjang, lebih kurang 1 jam dalam perjalanan. Yang jadi beban pikiran buat saya menjawabnya dengan sedikit kesombongan, Ustaz. Padahal dalam Al-Quran dikatakan kita tidak boleh sombong, ya kan? Nah, terakhir saya ungkapkan begini setelah mereka tersudut dari pembicaraan itu. Saya bilang begini, kalau ibu, dua-duanya perempuan, kalau ibu sama teteh pengen berbicara atau berdiskusi lagi dengan tentang agama ini, silahkan undang saya, baik di hotel, di rumah, ataupun di gereja Anda. Saya akan datang sendiri. Kenapa jadi beban ucapan itu akhirnya? Karena jujur, akidah saya dangkal ilmunya. Baca Al-Quran ini malah masih terbata-bata. Setelah itu tuh saya merasa, aduh, saya sudah melakukan suatu kebohongan yang jelas-jelas dibenci oleh Allah. Karena kan kebohongan itu adalah dosa pertama yang diperbuat oleh makhluk Allah, yaitu iblis kan. Itu jadi beban buat saya, Ustaz. Terima kasih. Kan yang pertama, alhamdulillah ya, berarti dianya terpojokan dan pergi gitu ya Pak ya? Ya, kebetulan saya pernah membaca beberapa aspek dan juga saya sering mengikuti Ahmadiyah, terus dari sama Tusabil. Oh ya. Jadi berbekal dari informasi itu saya melawan mereka. Yang saya pakai itu adalah isi dari ceramah mereka. Oh ya. Mereka dua-duanya penginjil, ibu sama anak. Ya. Solo sama anak. Kalau saya mengambil kesimpulan dari yang disampaikan Dr. Zakir Naik itu, saya sampai pada titik kesimpulan para penginjil itu sebetulnya boleh jadi belum baca kitab suci mereka secara utuh gitu. Lebih cenderung doktrinnya dominan, doktrin para seniornya, doktrin orang yang dianggap lebih berilmunya, daripada membahas apa yang memang betul ada di dalam Injil yang asli sudah dilacak lah ya, atau Injil yang sudah dirubah gitu. Jadi itu yang dikatakan Zakir Naik juga gitu kan. Jadi kebanyakan itu ya lebih mengikuti. Saya punya kawan pastor Pak,
Saya punya kawan dekat sekali. Pastor itu berarti kan Katolik ya. Katolik itu eksklusif sekali. Bahkan ketika saya ngajak diskusi kepada dia tentang teologi pun, tentang Trinitas, mereka cenderung menghina. Cenderung pokok nama kieu lah gitu, cenderung gitu. Jadi bahkan mendiskusikan itu termasuk sesuatu yang sesuatu yang aib lah, mendiskusikan itu. Padahal kan dialog para nabi itu kan dialog tentang tauhid ya, tentang keyakinan, tapi mereka nggak bisa. Pokoknya mah ya udah begitu aja. Gitu. Sesuatu yang tidak boleh dibicarakan hanya diimani saja. Gitu. Itu mereka itu. Gitu. Makanya yang menjadi sasaran tembak Dr. Zakir Naik dan orang-orang seperti beliau ya, Ahmad Tedat dan yang lain-lainnya itu kan cenderung menyerang kepada aspek itunya. Mereka meyakini bahwasanya sampai level pastor, level Injil pun mereka tidak murni membaca dari kitab suci mereka, hanya keyakinan mereka saja. Termasuk dua perempuan tadi yang ke bapak saya yakin gitu. Tapi begini, kalau saya melihat ucapan bapak itu tidak mengindikasikan kesombongan, kata saya sih bukan. Apalagi kalau lihat definisi sombong dalam hadis Nabi, apa itu al-kibr itu, Nabi mengatakan ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu kan kata Nabi dua. Pertama ghamtun nas, merendahkan orang gitu. Yang kedua batarul haq, menolak kebenaran. Itu definisi sombong itu. Kan iblis itu dua ini terpenuhi kan. Yang pertama ghamtun nas, merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua batarul haq, menolak kebenaran atau perintah untuk memuliakan Nabi Adam. Itu kan kesombongan iblis itu terpenuhi oleh dalam dua definisi sombong ini. Kalau saya melihat apa yang dikatakan oleh bapak itu nggak ada indikasi ke sana. Bahkan boleh jadi kalau sombong itu maksudnya adalah mengunggulkan diri di hadapan orang, menunjukkan diri ya. Tapi orang ini memang sombong juga lawan bicaranya, boleh jadi itu sedekah. Kenapa? Kesombongan terhadap orang sombong itu adalah sedekah gitu kan. Itu ada ungkapan para ulama. Kalau tidak salah Hasan Al-Basri mengatakan, at-takabbur 'alal mutakabbir sedekah. Kalimatnya itu. Bersikap sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ini bukan hadis Nabi ya. Ini bukan hadis Nabi. Ketika ada orang yang sombong, supaya dia tidak sombong, kita sombong gitu kan. Tapi ya memang lebih baik sih tawadu ya. Tawadu itu tawadu, bukan karena mau duit, bukan. Ya tawadu. Tawadu artinya merendahkan hati, itu lebih bagus. Nah, kalau perkataan Bapak sih saya tidak melihat ada indikasi sombong sih itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, kalau kita lihat umat terdahulu itu kan seringkali disebut kaum musyrikin itu memang mereka menyembah berhala secara real gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah tidak dikenal barangkali, misalnya umat sekarang menyembah berhala mana gitu. Tapi berarti ada berhala-berhala bentuk lain kan yang sebetulnya sadar atau tidak sadar kita agungkan gitu. Jadi mungkin seperti apa sebetulnya batasan berhala itu gitu ya, khususnya di aplikasi sekarang. Kemudian kalau lihat tadi masalah agama yang dianut adalah salah satunya karena kesalahan orang tua gitu ya. Apakah bisa seseorang yang mungkin sekarang kondisinya sedang kafir, tapi memang karena orang tua dan dia tidak, karena dia menjalankan ajaran itu gitu dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya, sehingga dia mungkin tidak menyadari bahwa agama yang dianut itu salah gitu. Ataukah karena dia sudah dianugerahi oleh Allah dengan akal, harusnya dia bisa tahu bahwa agama yang dianut itu salah gitu. Jadi kan kalau tadi keturunan itu kita bersyukur karena punya orang tua yang muslim sehingga kita terjaga gitu. Tapi kalau misalnya bagi mereka yang orang tuanya bukan muslim gitu kan, kemudian sepanjang hidupnya dia menjalankan ajaran versinya gitu dan mereka yakin itu benar, apakah itu bisa bebas tanda petik ya dari dosa gitu, kemudian menyalahkan orang tuanya yang membawanya ke sana gitu ya. Gitu. Nah, satu lagi, mungkinkah orang yang
tadi ketika kita meninggal kita berharap meninggalkan nama baik gitu. Mungkinkah orang melihat seseorang itu sebagai orang baik, tapi tetap Allah tidak melihat dia sebagai orang baik gitu? Muslim misalnya kita tentang si Muslim ya, memang ada kan hadis yang muflis itu ya, yang jadi berarti tidak menjadi jaminan gitu ya orang melihat dia orang baik gitu, ternyata Allah tidak melihatnya sebagai. Ya, jazakallahu khairan. Yang pertama, definisi berhala yang memang berhalanya jelas, entitasnya jelas, bahkan dikasih nama. Nah sekarang apakah ada berhala yang disembah? Ya sebetulnya kalau dikatakan sudah punah tidak juga ya. Kayak agama-agama lain ya, kayak Buddha, kayak Hindu itu kan jelas nyembah patung ya. Di Malaysia itu kan ada patung segede gaban itu. Apa patung apa sih di cave itu kan jelas berhala itu kan. Tapi boleh jadi jumlahnya tidak sebanyak dahulu. Dan intinya kan orang yang selain agama Islam sekarang itu kan menyembah selain Allah. Yang disembah oleh mereka itu ya berhala-berhala itu. Termasuk mohon maaf patung Nabi Isa yang disalib, kemudian ditempel di tembok-tembok, kemudian minta berkat kepada patung itu kan berhala juga. Tapi dalam Al-Quran itu kan ada firman Allah, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Nah kalau di sini konteksnya bukan sesembahan dalam artian menghadirkan sekutu selain Allah, tapi menjadikan hawa nafsu itu tak terkendali sehingga apa yang ada dalam hawa nafsu diikuti. Kalau itu terjadi juga pada umat Islam. Tapi konteksnya kalau masih menyembah Allah ya tidak dikatakan sebagai musyrik, tidak. Itu ya tetap dikatakannya fasik, paling tidak ahli maksiat. Ya, jadi hawa nafsu pun secara bahasa ya bisa dikatakan berhala juga. Tapi selama dia menyembahnya Allah, yaitu berhalanya bukan sama dengan berhala umat terdahulu yang disembah, itu bukan. Itu tentang hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang anak lahir pasti suci fitrah. Tapi kemudian kedua orang tuanya merusak akidahnya karena agamanya bukan Islam ya. Otomatis anak itu ikut agama orang tuanya. Tapi kan yang namanya manusia tumbuh dewasa, seiring bertambahnya umur, kemampuan berpikir semakin kuat, semakin baik. Nah, apakah dia kemudian diampuni dosanya oleh Allah karena dia statusnya sebagai objek yang dirusak oleh orang tuanya? Sebetulnya enggak juga, karena tadi Allah karuniakan kepada dia untuk berpikir. Pertama, yang kedua, Allah sudah utus kepada mereka para rasul. Ketika Allah sudah utus kepada mereka pada rasul, itu tidak ada lagi alasan kenapa mereka tidak bertauhid. Makanya kan Allah itu maha adil ya, maha bijak ya. Ketika Allah tidak utus kepada mereka seorang rasul, walaupun mereka musyrik, Allah tidak akan azab mereka. Itu yang disebut sebagai zaman fatrah, zaman kekosongan Nabi ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab, wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Sehingga kalau ada kemusyrikan dan Allah tidak utus kepada mereka seorang nabi, kemusyrikan mereka itu tidak akan Allah azab. Karena artinya Allah maha pengampunnya, Allah tuh gitu. Mereka sudah rusak tapi Allah tidak azab mereka. Alasannya apa? Allah tidak utus kepada mereka seorang nabi. Nah sekarang kan Rasul sudah menyebar di belahan bumi mana di dunia ini yang tidak terdengar suara azan lah. Apalagi di Indonesia ya, mayoritas muslim hidup di Bandung tapi kemudian tidak mengimani Nabi Muhammad, yang mana simbol agama Islam itu terdengar setiap waktu. Terus tidak ada lagi alasan untuk berkata di hadapan Allah, ya Allah, aku ini begini karena orang tua saya yang mendidik saya menjadi agama Nasrani misalnya. Itu kan tidak ada alasan lagi gitu.
karena sudah Allah utus kepada mereka seorang Rasul. Kemudian yang ketiga, apakah mungkin seseorang meninggal dikenang kebaikannya, nama baiknya oleh orang sekitarnya, tapi dimurkai di hadapan Allah? Sangat mungkin. Kan ada ungkapan siapa ya? Ada seorang tabi'in lah, apa sahabat ya? Ucapan Rasul ya, tentang Uwais Al-Qarni yang asing di dunia, tapi dikenang namanya di langit. Malaikat menyebut namanya. Sehingga kemudian ada seorang ulama mengambil sebuah redaksi, kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Betapa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Betapa banyak orang yang terkenal namanya di dunia, di bumi, tapi malaikat langit tidak mengenalnya. Wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Dan betapa banyak orang yang dikenal di dunia ini tidak dikenal, tapi di akhirat dikenal namanya oleh para malaikat kebaikannya. Itu sangat mungkin. Kan maksud ayat ini tuh harapannya tuh kan kebaikannya dikenang di dunia, tapi juga Allah menganggap, mengakui ini adalah hamba Allah yang saleh juga. Itu yang diharapkan. Itu yang pasti doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim pasti adalah itu. Sekarang orang kafir meninggal, tapi karena dia pejabat, kan tetap aja kan ada acara militer gitu kan, di Taman Makam Pahlawan gitu. Kan di akhirat di kuburan lagi di apain gitu sama malaikat itu gitu kan. Itu kan ada aja yang seperti itu ya. Wallahu a'lam. Penasaran dengan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran beda-beda ya, dari segi amal banyak Nabi Musa ya. Apa itu artinya? Padahal maksudnya kenapa Nabi Musa sama Nabi Muhammad gitu ya? Jadi apakah nanti sangat sedikit disinggung tidak begitu berat? Bagaimana mungkin perjuangannya sangat berbeda gitu atau seperti apa? Karena memang kan gini ya, isi Quran, kalau konteksnya Quran ya, isi Quran itu kan sepertiga tentang akidah, sepertiga tentang hukum, sepertiga tentang kisah umat terdahulu. Kalau akidah dengan hukum itu kan ini sedang berbicara ajaran yang diajarkan oleh Nabi terdahulu, tapi dikristalkan oleh Nabi Muhammad itu kan. Ajaran Nabi Muhammad itu kan penyempurna ajaran sebelumnya dan penutup. Itu ada dalam sepertiga pertama yang kedua. Nah, tapi sepertiga yang terakhir itu kisah umat terdahulu. Ketika berbicara kisah umat terdahulu, otomatis kisah tentang para nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan kenapa Nabi Musa di antara nabi yang paling banyak diceritakan? Karena memang konteksnya beratnya dakwah Nabi Musa itu yang dibandingkan dengan nabi yang lain memang jauh lebih berat ya. Seorang diri disimpan di sungai ya, tapi kemudian tugasnya berat menghadapi sebuah rezim yang sangat kuat, yaitu Firaun. Maka otomatis yang dikisahkan itu adalah yang demikian ya. Otomatislah dalam seorang sejarawan pun kan gitu ya, pasti yang senang ditulis itu adalah sesuatu yang memang fenomenal gitu ya. Allah pun demikian. Allah mencatat kenapa Nabi Musa paling banyak, karena memang yang paling pelik itu adalah Nabi Musa. Umumnya adalah juga 5 ulil azmi itu, Nabi Nuh banyak ya diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian ya yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Kita tutup doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.